Jadi, tadi EBIT ini laba sebelum bunga pajak. Kita ulang lagi ya. Fixed charge coverage ini, EBIT, rumusnya kan EBIT tambah beban sewa, dibagi beban bunga, ditambah beban sewa. Nah, EBIT ini laba sebelum bunga dan pajak. Jadi kita bisa lihat di bagian laba usaha adik-adik. Jadi itu masih belum kena beban pajak, masih belum kena eh, beban sewa, belum ada beban bunga gitu ya. Nah, itu masih laba usaha. Kita tinggal masukkan. Nah, dapat nih untuk si eh, laba usaha. Nah, untuk si EBIT-nya inilah ya. EBIT ini berarti 441480 dari laba usaha yang masih belum ada bunga sama pajaknya, belum dikurangin itu. Masuk kita dari si eh, EBIT. Untuk EBIT dapat ya dari laba Dapat sebelum Ibu, bunga. makasih. Nah, oke. Nah, beban sewa itu dari liabilitas adik-adik. Kita bisa lihat nih di sini. Ini mungkin kecil ya, saya maaf ya. Karena mau nggak mau kita harus lihat. Nah, di sini ada namanya liabilitas sewa. Di sini ada liabilitas sewa juga. Di sewa jangka panjang dan jangka pendek. Bisa lihat nanti laporan keuangan jangka panjang sama jangka pendek. Nah, di sini beban sewa jangka pendek dan jangka panjang. Nah, di sini kan liabilitas sewanya itu yang jangka pendek itu 37.790. Kita tinggal masukin. Kemudian untuk liabilitas sewa dapat nih 492 kita masukin lagi. Sini 894. Nah, ditambahin beban sewanya karena beban sewa totali dari beban jangka pendek dan jangka panjang. Nah, dapatlah 530,530.632. Di sini udah dapat beban sewanya, clear? Kelirin. Oke. Nah, untuk beban bunga tadi kita udah dapat dari perhasilan yang pinjaman bank tadi. Pinjaman bank dapat nih. Tadi ada pinjaman bank nih. Dia punya pinjaman 900 di bunga 537, terus 400 di bunga 599, 5,99 dan 150 di bunga 6,10. Nah, dapatlah tadi yang sebelumnya kita udah hitung sebenarnya beban bunga di yang nomor 6. Jadi kita tinggal masukin aja. Nih kan ini beban bunganya udah ada. Kita udah hitung yang di untuk menghitung time interest rate. Jadi kita tinggal masukin aja ke dalam beban bunganya. Nah, dari situ masukin aja. Namanya juga rumus. Oke. Namanya juga rumus, kita bisa lihat di sini. Jadi masukin 441 tambah 530 beban bunganya, terus kemudian beban sewanya, kemudian beban bunga ditambah beban sewanya. Nah, ditambahin. Rumusnya ini saya perhitungkan pakai kalkulator, kemudian dapatlah 807%. Nah, dari sini kita dapat sebentar. Nah, dapatlah dari nomor 7 ini fixed charge coverage-nya ini semakin tinggi rasio, maka semakin baik kemampuan perusahaan dalam membayar beban bunga dan sewa. Jadi si Unilever ini sebenarnya sih oke untuk bunga yang memang mereka bisa bayar bunganya untuk pinjamannya mereka. Karena memang totalinya adalah 807% nih. Berarti dia masih memiliki eh, labanya masih bisa menutupi si bunga dan sewanya mereka. Gitu. Jadi mampu lah untuk bayar bunga dan sewa si perusahaan ini untuk Unilever ini gitu. Untuk charge coverage sudah dapat dipahami? Paham Ibu. Oke, kita next ya. Kita ke rasio aktivitas. Mungkin ini saya next lagi. Nanti kita coba try lagi ya. Nih saya arahin lagi. Jadi next dari tadi rasio solvabilitas, kita masuk ke rasio aktivitas. Nah,
kita udah dapat dua ya, rasio likuiditas, rasio solvabilitas. Nah, yang sekarang rasio aktivitas. Nah, rasio aktivitas ini ada empat nih. Ini lebih gampang sih menurut saya untuk perhitungannya dibanding yang lainnya. Nah, di sini ada rasio aktivitas ini yang kita di mana perusahaan dapat nggak sih memanfaatkan sumber daya yang dia punya. Nah, ada rasio pemutaran piutang. Nah, jadi rumusnya itu penjualan dibagi piutang. Gampang, tadi penjualannya masuk di laba tuh, atau eh, ada di paling atas. Nah, dibagi piutangnya. Piutangnya nanti kita cek lagi ya, di bagian aktiva biasanya. Nah, ini hitung rata-rata dari penagihan piutang. Kira-kira dari kita, misalkan kita ngutangin orang, kita punya usaha nih. Kemudian kita rata-rata bisa ngutangin dia berapa hari kita udah harus nagih. Jadi, di mana kita tahu nih penagihan kita kira-kira berapa hari nantinya untuk penagihan piutang dagang tersebut. Nah, kemudian ada perputaran persediaan. Rumusnya perputaran persediaan sama dengan penjualan dibagi persediaan. Jadi kita bisa lihat penjualannya sama persediaannya, perputarannya oke enggak? Soalnya, karena kalau semakin besar rasionya, perusahaan dapat dengan cepat mengubah barang persediaan menjadi uang tunai. Kalau misalkan si persentasenya kecil, nah berarti kita barangnya stok apa ya? Stoknya itu banyak tapi nggak laku-laku gitu. Jadi ya nggak jadi uang tunai. Itu mungkin kan adalah stok gitu ya. Mungkin dia udah nggak laku lagi. Nah, itu mungkin ada pertanyaan di sini. Jadi kita bisa cek juga untuk perputaran persediaan mereka. Dan, dan kalau kita usaha ya tadi ya, kalau kita bisnis tiba-tiba kita hitung nih, kita misalkan jual 100 kue. Ternyata pas dihitung dari perputaran persediaan 100 kue ini yang laku cuma dua gitu. Atau berapa persen gitu, hanya cuma 30. Nah itu kan 70 yang nggak jadi uang tunai. Kita udah buat dan takutnya busuk. Nah itu ada perkiraan untuk perputaran persediaan dari penjualan sebelum-sebelumnya. Jadi kayak kita riset gitu lah. Nah, untuk bisnis juga kita harus seperti itu adik-adik. Kalau enggak, kalau kita nyetok barang terlalu banyak, ya barangnya bisa rusak, bisa kalau makanan bisa basi gitu. Nah, itu kita harus ada perkiraan untuk perputaran persediaan yang ada dari produk kita. Nah, kemudian hari rata-rata penagihan persediaan. Nah, biasanya lama-lama persediaan ini disimpan di gudang gitu kan. Berapa lama nih kira-kira kita bisa simpan persediaan ini di gudang? Kalau misalnya ini barang ya, biasanya eh, penagihan atau mungkin kalau adik-adik bisa lihat kalau perhotelan itu kan atau mungkin itu usaha mereka kan bayarnya nggak langsung kontan adik-adik. Oke, gua panjerin dulu DP dulu. Nah, itu gimana? Kita bisa nagih gitu. Kapan kita bisa nagih dari rata-rata penagihan tersebut? Jadi 360 hari dibagi perputaran persediaan. Nanti kita akan coba hitung ya untuk perputaran persediaannya. Dan kemudian perputaran modal kerja. Jadi ada perputaran modal kerja ini penjualan dibagi modal kerja. Jadi misalkan adik-adik punya modal 1 juta. Nah, penjualannya berapa nih? Misalkan penjualannya 2 juta. Nanti tinggal dibagi. Nah, hasil rasionya kalau semakin banyak gitu ya, eh, semakin tinggi. Nah, perputaran modal kerja bahwa modal kerjanya berputar dengan sangat cepat. Tapi kalau misalkan kita kebanyakan modal tapi penjualannya dikit, ya berarti perusahaan lambat dong untuk memutar modalnya. Jadi keuntungannya agak lebih lambat. Nah, kemudian perputaran aktiva tetap. Nah, di perputaran aktiva tetap ini sama dengan penjualan dibagi total aktiva tetap. Nah, tadi ada ya, penjualan masuknya di laba nomor satunya, nanti kita dibagi total aktiva tetapnya. Jadi, total aktiva tetap yang ada berapa. Ini kita dari situ rasio menggambarkan penghasilan pendapatan. Semakin tinggi rasionya, maka semakin efektif juga aktiva yang kita kelola saat itu. Entah piutang, entah misalkan penjualan, gitu ya. Seperti itu. Nah, perputaran aktiva, rumusnya penjualan dibagi total aktiva.
Nah, semakin tinggi nilai rasio penjualan, perputaran, maka aktivanya semakin tinggi untuk kemampuan untuk menghasilkan pendapatan. Jadi intinya pendapatan aja sih gitu. Nah, kita bisa cek nih di sini. Sebentar, kita coba cek. Gimana sih cara ngitungnya? Pasti kalau cuma dikasih rumus doang, bingung nih dari mana. Nah, kita bisa masuk ke perhitungan. Nah, untuk rasio aktivitas, tadi ada rasio perputaran piutang. Nah, rumusnya penjualan dibagi piutang. Easy peasy. Penjualan itu ada di penjualan bersih adik-adik. Atau pendapatan bersih biasanya. Ada di laba rugi. Di laporan laba rugi. Nah, kita bisa dapat di sini 35.138. Kita tinggal masukin aja. Dan piutang kita tahu bahwa itu adalah liabilitas. Ini saya kurang nol deh kayaknya. Nah, di piutang kita bisa lihat di sini piutang usaha. Nah, di sini piutang usaha di aset lancar. Kita bisa lihat 16.74140. Jadi kita lihat piutang usaha, masukkan, kemudian dibagi dapatnya 20,98. Atau kalau sama dengan dikali 100 jadi 2098%. Nah, nah berarti semakin baik nilai rasio semakin baik juga kondisi perusahaan. Ya mungkin ini rasionya baik ya gitu secara dia dari penjualannya sama piutangnya lebih sedikit gitu ya persentasenya dibanding penjualannya dia. Jadi piutangnya lebih sedikit dibanding penjualan. Kalau misalkan piutangnya lebih banyak dari penjualan, itu rugi adik-adik. Berarti ada piutang macet dari perusahaan pihak ketiganya. Gitu. Untuk rasio perputaran piutang dapat dipahami. Jadi nanti ini dari laba rugi, laporan laba rugi, kita lihat ada di penjualan atau pendapatan, kita bisa dapat gitu ya. Dan ada aset lancar biasanya. Jadi piutang usaha. Nah, ini bisa masukin sini. Atau kita bisa tambahkan sama relasinya ya. Ini saya belum nambahin. Nah, nanti bisa ditambahkan 206.802. Nah, ntar totalnya berapa? Jadi ini piutang usaha biasanya dia langsung ditambahin, tapi ini enggak gitu. Nanti bisa ditambahkan. Nah, ini tadi tadi nggak ditambahkan karena untuk piutang pihak ketiga. Kalau misalkan untuk pihak yang berelasi, ditambahin lagi. Sebenarnya ditambahin sih. Kita tambahin aja ya. 06802. Nah, ini. Jadi ditambahin ya adik-adik. Ini namanya juga. Nih kalau ditambahin kira-kira hasilnya masih 21818. Kira-kira 19 persenan lah ya. Misalkan 19-an. Nah, itu bisa koma berapa. Jadi nanti bisa dikalikan aja kalkulator. Nah, berarti itu kan besar rasionya semakin baik kondisi keuangannya. Berarti rasionya kira-kira 1900 persenan. Gitu ya. Nah, ini adalah rasio perputaran piutang. Di sini dapat dipahami? Bisa lihat ya di sini. Tadi saya piutang usaha. Kita tambahin. Nah, kemudian untuk penjualan bersih. Nah, dibagi. Ini karena piutangnya ada dua ya. Piutang pihak ketiga sama berelasi. Relasi yang lain gitu mungkin. Ada yang ngutang untuk di perusahaan bukan pihak ketiga. Pihak ketiga itu kayak distributornya adik-adik. Contohnya Alfa. Kalau adik-adik baca-baca Matahari gitu ya, ada yang bangkrut karena dia banyak utang ke beberapa yang naruh barang nggak dibayar-bayar padahal barangnya udah laku. Nah itu em, mungkin mereka saking banyaknya eh, misalkan sih orang yang itunya nagih ke mataharinya nggak bayar-bayar,
biasanya terjadi somasi gitu. Jadi hati-hatilah untuk pembayaran utang harus sesuai tanggal. Jangan sampai macet, kredit macet lah hitungannya. Atau utang macet gitu. Oke, ini dapat dipahami untuk penjualan bagi piutang. Jadi tadi pihak ketiga ditambah pihak berelasi ya. Jadi kita tadi nggak kebaca detail soalnya. Oke, oke kita lanjut. Rasio. Oke. Hari rata-rata penagihan piutang. Nah, ini tadi perputaran piutangnya tadi anggapnya tadi 19 ya, koma berapa gitu ya. Nah, tadi misalkan dapat dari yang tadi itu 19, misalkan berapa koma. Nah, ntar kita bagi aja. Nah, tadi misalkan. Jadi hati-hati ya kalau misalkan atasnya salah karena ini efek domino kita harus hitung lagi bagi 19. Jadi 18,18 hari. 18,94. Nah, kita bisa bulatin ke eh, atas atau ke bawah. Nah, anggaplah 19 hari untuk jumlah rata-rata hari digunakan untuk penagihan piutang. Nah, bagi perputaran piutang itu dari sini ya adik-adik. Jadi kan kita udah dapet nih 19. Nah, 19-nya ini kayaknya nggak usah ada persen deh. Pulang. Ya sudah. Mama di Hah? mana? Mama di mana? Hah? Aku nggak di mana-mana, kawan. Aku di sini. Oke, lanjut. Ini nggak usah pakai persentase ya, karena masukin ini aja lah 19. Nah, 19 masukin ke sini, dari yang kita udah hitung, bagi 19. Dapatlah 18,94. Masuklah 19 hari. Jadi jumlah rata-rata hari yang digunakan untuk penagihan piutang dari si PT Univer itu adalah 19 hari, adik-adik. Untuk hari rata-rata penagihan utang, oke kan? Perputaran piutang dapat dari atasnya ya. Iya. Sip, lanjut. Perputaran persediaan hari rata-rata persediaan gitu ya. Nah, penagihan persediaan. Jadi rumusnya penjualan dibagi persediaan. Penjualannya di bawah ada nggak sih? Nah, biasanya kita tadi udah dapet ya penjualan di atas. Nah, penjualannya kan 35,138 nih, ya kan? Dari laba yang ini nih, penjualan bersih. Dibagi persediaan. Persediaannya kita dapet nih dari sini. Duh, nggak kelihatan. Nah, ini ada persediaan. Adik tadi tinggal search Ctrl F aja ada inventory atau persediaan dari perusahaan itu. Nah, kita masukin aja nih jumlahnya dari si persediaan itu. 2505. Ini adalah persediaannya. Nah, dari inventory ini kita masukkan adik-adik sama dengan 14,02. Jadi rasio yang di perusahaan ini semakin cepat barang persediaan menjadi uang tunai. Jadi sebenarnya hari rata-rata eh, dan sebaiknya semakin rendah nilai rasio semakin buruk bagi kondisi keuangan perusahaan. Jadi sebenarnya ini udah agak tinggi ya gitu ya. Kalau misalkan kita kaliin rasio, rasio selalu dikali dengan 100 kan gitu. Gitu. Jadi kalau dikaliin 100 jadi 1.402%. Nah, itu berarti kan rasionya tinggi. Nah, berarti masih oke nih, cepet nih dia ketika untuk penagihan perputaran perputaran persediaannya dibanding dengan penjualannya. Jadi lebih cepat. Untuk tiga perputaran persediaan hari rata-rata penagihan persediaan dapat dipahami untuk perputaran persediaan. Paham, Ibu. Oke, kita lanjut. Ini banyak ya datanya, jadi kita ini lagi. Oke, di sini ada perputaran modal kerja, perputaran aktiva tetap, dan perputaran aktiva. Rumusnya beda-beda ya. Perputaran modal kerja, penjualan dibagi modal kerja, perputaran aktiva tetap, penjualan dibagi total aktiva tetap, dan
perputaran aktiva penjualan dibagi total aktiva. Intinya, di penjualan itu kan tadi kita udah dapet ya, penjualan bersih tadi. 35, 1, 38, 6, 4, 3. Tadi dari laba rugi yang di atas. Nih, data yang ini. Nah, Oh, kita iya, iya. udah masukin, sorry ini agak memusingkan. Oke. Nah, ini kan penjualan tadi kita udah dapet ya dari data. Ah, saya copy aja deh biar ada yang bingung. Soal datanya dari contohnya gini. Oke. Copy aja dulu. Nah, ini dari penjualan kan kita udah tahu ya, dari si laba rugi 35, 1, 38, nih 45. Masukin modal kerja, kita bisa cari adik-adik modal kerja. Di datanya itu ada modal kerja bersih di 65, 49. Nanti kalau pasti ada di data yang belakang-belakangnya ada tulisannya modal kerja. Jadi nanti bisa cari untuk modal kerjanya sama dengan 5365. Itu adalah perputaran modal kerja. Dapat dipahami? Ini Paham, Ibu. sama Paham Bu, ini. Oh, paham. oke. Nanti kalau bingung tanya lagi ya, karena bahasanya suka beda-beda dari suatu perusahaan. Iya Bu. Oke. Nah, kemudian berarti ini tadi ya yang dari perputaran modal kerja semakin tinggi rasio perputaran modal kerja bahwa modal kerja berputar sangat cepat. Kondisi ini meningkatkan kinerja perusahaan. Jadi kinerja perusahaannya tinggi juga nih, produknya cepet nih dari modal yang ada putar-putar terus gitu. Nah, kemudian untuk perputaran aktiva tetap sama dengan penjualan dibagi total aktiva tetap. Penjualan tadi udah dapet ya dari laba rugi ini. Nih di sini penjualan bersih kita masukin dibagi total aktiva tetap. Total aktiva tetap tadi tuh adik-adik dari si aktiva ini. Aset. Wait. Kita taruh sini deh. Nah, 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 jadi dapet nih penjualan tadi kan udah dapet ya penjualan bersih dari laba rugi yang di atas. Nah, dapet tuh 35, 1, 38 udah ada nih ya. Eh, Pencet-pencet nih. Yang ini ya. Nah, kemudian untuk total aktiva tetap, kita bisa lihat aktiva tetapnya di eh, aset. Nah, ini aktiva tetap 9321,605. Masukin lah tadi dari yang data di atas tuh ya laba rugi. Dibagi hasilnya 376,9%. Aktiva Ibu tetap yang aktivitas itu diambil dari mana, Ibu? yang mana? Yang aktiva tetap, Ini iya, diambil dari mana, Ibu? total aktiva tetap ini ada aktiva tetap aset tetap. Oh iya, Ibu. Jadi tadi penjualan dapat dari laba rugi. Kalau aktiva tetap, aktiva inget ya. Kalau aktiva itu biasanya aset, kalau utang itu biasanya liabilitas. Bahasanya, bahasa-bahasa keuangan. Nah, tadi dapat dari aset tetap ya. Masukin. Kemudian tadi penjualan kita masukin juga nih. Nih dari sini. Ini penjualan. Dari laba rugi. Coba, Ya, aktiva tetap kita tinggal masukin. Dibagi, dapatlah hasilnya. masih, Ibu. Oke. Lanjut ya. Berarti dari perputaran aktiva itu eh, semakin tinggi rasio, maka semakin efektif pula aktiva tetap yang dikelola oleh perusahaan. Jadi sebenarnya ini lumayan tinggi ya, sampai 300%. Berarti aktiva tetapnya benar-benar dilakukan secara efektif gitu. Semakin cepat gitu untuk perusahaan ini melakukan. Nah, lanjut. Penjualan tadi udah dari laba rugi ya. Nah, kemudian kita dari total aktiva. Total aktiva berarti total aset. Nah, aduh, saya copy dulu deh daripada bingung. Pak ini. Oke, sebentar.
Perputaran aktiva itu didapat dari penjualan dibagi total aktiva. Penjualan itu berarti kan tadi dari penjualan penjualan bersih ya. Nah, dapatlah 35,138. Nah, bagi total aktiva. Total aktiva adalah total aset adik-adik. Aktiva itu aset. Nah, berarti dibagi dengan total aktiva yang ada. Ini ya, masuk. Ini juga masuk. Dibagi sama dengan 2,189 atau 218,9% secara rasionya untuk perputaran aktivanya. Berarti semakin tinggi nilai rasio perputaran aktiva, maka semakin tinggi pula kemampuan perusahaan dalam mengelola aktiva tetap untuk menghasilkan pendapatan. Jadi dia ini sampai 200% berarti dari modal aktiva yang cuman 16 ini dapat menghasilkan penjualan yang dua kali lipat. Kalau kita lihat ya di sini. Dia punya penjualan 35 nih juta. Nah, dia punya asetnya 16 juta aja. Nah, berarti kan dia punya dua kali lipat. Berarti semakin tinggi dia kemampuan untuk mengelola aktiva tetapnya, untuk menghasilkan pendapatan. Untuk di sini ada yang mau bertanya? Sebelum kita masuk lagi, agak padat ya. Dapat dipahami untuk perputaran aktiva. Sebenarnya kita Paham mainnya ibu, paham. mainnya di aktiva sama dengan aset, utang sama dengan liabilitas. Penjualan tuh biasanya ada di laba rugi. Laba rugi, laba yang kita bisa lihat tuh laba usaha berarti yang belum dikurang-kurangin pajak sama bunga, berarti itu laba usaha sebelum pajak dan bunga. Nah, terus kemudian laba bersihnya itu dikurangin udah totally dari semua jumlah penghasilan. Biasanya di sini sih ada laba ininya ya, tapi ini total dari seluruhnya. Tergantung nanti adik-adik bisa lihat kalau bingung laporan keuangannya bisa beda-beda gitu. Jadi kita ada bahasa Indonesia yang kita perlu memahami lagi di keuangan ini. Jadi kadang dia ngomongnya penjualan, kadang ngomongnya pendapatan gitu ya. Jadi harus em, kita knowledge-nya kita pahami lagi ya. Oke, lanjut ke profitabilitas. Sedikit nih ya, tapi sebenarnya banyak. Tadi kita udah ada tiga rasio rasio yang sehari sebelumnya likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas. Ini adalah yang terakhir rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas ini yang dihitung ada profit margin, return on investment atau ROE, ROI, ada ROI, return on investment. Biasanya nih adik-adik kalau pengusaha kira-kira ROE-nya berapa? ROI-nya berapa? Ya, pasti nanya seperti itu. Kayak orang keuangan juga nanya seperti itu. Nah, oleh karena itu kita mesti ada namanya eh, rasio profitabilitas ini. Kita hitung dari profit margin, terus kemudian return on investment, return on equity, sama laba per lembar saham. Nah, untuk apa? Yang berhubungan dengan penjualan adik-adik. Jadi, kita bisa ngukur kalau kita mau investasi atau kita mau usaha, kira-kira memperoleh labanya dari usaha kita ini oke nggak? Biasanya ketika kita berusaha itu atau adik-adik mau di suatu perusahaan, kita bisa lihat eh, si kantor ini sebenarnya saya kalau mau masuk suatu perusahaan ya, saya ngitung dulu nih. Walaupun belum tentu keterima, tapi saya ngitung, saya apply perusahaan yang memang masih oke, yang bagus gitu. Karena ketika mereka memperoleh laba yang besar, mereka juga oke untungnya, bagus secara keuangannya, pasti bonus untuk pekerjanya lumayan besar. Dan juga berjalan lancar lah untuk keuangannya tersebut gitu. Jadi kita nggak was-was dengan company yang ada. Oke. Di sini ada profit margin. Biasanya profit margin ini dari laba kotor dibagi penjualan. Nah, ada profit margin yang memang dari profit margin itu adalah kotor ya adik-adik. Dan ada net profit margin dari bersih. Nanti kita bisa lihat ya. Biasanya laba kotor diperoleh dari jumlah penjualan yang dikurangi cuman HPP atau harga pokok penjualan aja. Ini contoh nih, misalnya kita jualan gorengan, harga minyak
20.000 seliter gitu misalkan. Harga telur, harga ini pokoknya kita totalin 200.000 gitu ya. Itu adalah harga pokok penjualannya. Jadi modal kita, si harga pokok penjualan sama laba kotor kan kita misalkan belum ngitung eh, pajak, kalau ada pajak, kalau ada bunga bank, kalau kita pinjaman di bank, kalau kita juga ada punya piutang gitu ya. Kita belum dikurangin dari laba kotornya tersebut. Jadi cuman penjualan hari itu di dikurang dengan pendapatan hari itu gitu, dikurang dengan harga pokok penjualan yang kita beli. Itu laba kotor. Belum yang lain-lain, belum listrik, belum apa gitu ya. Eh, itu udah deh termasuk gitu. Udah termasuk, tapi belum sama bunga sama pajak. Nanti kita coba cek ya. Nah, net profit juga laba bersih dibagi penjualan. Jadi kalau bersih ya berarti kita udah totally dari laba yang kita dapetin, udah kita bayar A, bayar B, bayar C, bayar pajak, bayar yang lain-lain gitu. Jadi udah kira-kira profitnya sekian. Biasanya kita ngomongin pendapatan kasar ya adik-adik, itu masih pendapatan lu berapa gitu. Misalkan pendapatan saya 200 juta sebulan untuk usaha ini gitu. Itu masih masih kotor. Nah, kita harus ngeliat lagi ke bersihnya. Untuk ROI atau Return of Investment, jadi ketika kita kemampuan perusahaan untuk total aset yang dimiliki gitu ya. Jadi dia punya laba berapa. Jadi semakin besar rasio ini, kita bisa nentuin kinerja perusahaan baik apa enggak. Jadi laba bersih dibagi total aset. Jadi total aset yang tadi ya, aktiva gitu. Nanti kita lihat ya perhitungannya. Sama-sama aja sebenarnya kalau adik-adik makin latihan makin cepet lah. ROE gitu, atau Return on Equity biasanya untuk kemampuan menghasilkan laba. Jadi gambaran nih ya, kalau kita menghasilkan laba, laba bersih dibagi total ekuitasnya. Jadi untuk menghasilkan laba kita perlu modal berapa gitu. Apakah ini oke nih ROE-nya, kemampuan perusahaannya untuk menghasilkan laba yang dari modalnya tersebut. Tuh, jadi laba bersih dibagi total ekuitas. Kemudian, oh, laba per lembar saham. Laba per lembar saham biasanya dividen dibagi jumlah saham yang beredar. Biasanya earning per share ratio. Ini biasanya udah ada di buku laporan tahunan. Tapi nanti kita cek, biasanya juga ada yang nggak ada. Ada mereka decide untuk tidak membagikan dividen kepada si pemegang saham. Tapi nanti kita bisa lihat ya, dari pemegang saham ini, kira-kira mereka itu eh, dibagiin apa enggak gitu. Atau mereka nggak dapat untung, rugi. Ya berarti kita nggak dapat dividen tersebut. Nanti adik-adik bisa coba cek kira-kira dapat apa enggak. Nanti misalkan nggak ada nih dia rugi gitu ya. Misalkan perusahaan yang adik-adik nanti analisa rugi, bisa laba per lembar saham. Berarti masuknya jadi rugi per lembar saham. Nah, kerugian kalau misal rugi. Jadi rugi itu bukan masuk dividen, tapi nanti eh, kerugiannya dibagi jumlah saham yang beredar. Jadi nanti dapatnya rugi per lembar sahamnya ketika dia mengalami kerugian gitu. Nanti kita coba cek, coba kita cek ya. Hmm, sorry ya, padet. Oke. Ini rasio profitabilitas. Yang terakhir nih, profit margin didapatkan dari laba kotor dibagi penjualan. Tadi laba kotornya mana nih? Kita coba cek. Dia turun. Nah, ini laba kotor kita lihat ya, adik-adik. Ini kan penjualannya nih. Kita udah dapet ya, 35. Sep, masuk sini. Laba kotor yang mana? Laba bruto adik-adik. Bruto kotor. Nah, kita masuk adalah 16.79681. Jadi dapat nih di sini
dibagi sama dengan 0,475 atau 47,58. Ini ada di laporan laba rugi. Dapat dipahami untuk profit margin? Langsung dari laba rugi aja nih. Nah, Ya, paham. berarti itu rasio menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Jadi dari sini kita bisa lihat nih, dalam menghasilkan laba dia dapat 47,58%. Berarti sosol lah ya. Tapi oke lah, dia dapat menghasilkan laba sebesar 47,58% dari hasil profit marginnya. Jadi misalkan dia harganya sebenarnya dia jual 1.000 rupiah, dia jual 1.400 rupiah karena beda 470 anggapnya. Gitu. Jadi dia menghasilkan laba kotornya atau profit marginnya sebesar 47,58%. Anggapannya kalau adik-adik mau jual gorengan 1.000, adik-adik modalnya adalah cuman 600 perak, 530 perak gitu ya untuk penjualan profit margin ini. Lanjut, net profit margin, laba bersih dibagi penjualan. Nah, tadi nih ya, laba bersih itu adalah yang bersih-bersih banget, yang udah dikurang-kurangin sama data-datanya. Ini adalah 3269 dibagi dengan penjualannya, kita udah lihat dari penjualan atau pendapatannya dia 65.138. Dapatlah 90,3%. Berarti semakin tinggi profit margin, semakin baik kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Ini ya kecil sih menurut saya untuk profit marginnya. Itu nggak nyampe 10%. Tapi perusahaan dapat menghasilkan laba lah dari sini. Tuh, menghasilkan laba sebesar 9,3%. Net profit margin oke? Dapat dipahami? Tadi dapat dari sini Paham, Ibu. sama sini ya. Oke. Kita lanjut, return on investment. Nah, dari laba bersih, tadi kan kita udah dapat laba bersihnya ya. 32 ini udah dikurang-kurang lah hasilan kompresif. Nah, ini dibagi total aset adik-adik. Total aset tadi berapa? Di sini 16. Total semuanya ya. Tinggal masukin aja sama dengan 0,203 atau 20,3%. Jadi semakin besar rasio, maka semakin baik kinerja suatu perusahaan. Ya ini lumayan kecil ya, berarti nggak terlalu oke lah, tapi masih bagus. Cuman kok masih kurang bagus gitu. Biasanya rasionya sampai 100% lebih itu perusahaannya oke banget nih untuk kinerjanya gitu. Ketika kita invest, kita cuman itunya ROA-nya laba bersih dibagi total asetnya cuma 20%. Gitu. Jadi semakin besar nilai rasio, semakin besar juga baik juga suatu perusahaan. ROI